Ini adalah merupakan acara ulang tahun hotel yang ke-125 tahun, namun kisah akan berfokus ke pengumuman penting Sidrak selaku owner hotel. Well, you're gonna have to get used to things being done a little differently around here when you retire. Ya, Sidrak akan mengumumkan kepensiunannya dan akan menyerahkan hotel sepenuhnya pada si Mapis dan si John, di mana niat Sidrak yang masih rahasia itu harus ketahuan si Mapis yang memiliki pendengaran supersonik, dan si Mapis langsung memberitahukan si John akan hal itu. Can't spoil the surprise. Sudah diperingatkan si Mapis supaya tidak merusak kejutannya, namun si John justru malah mendatangi Sidrak, mengungkapkan kesenangannya dan menjelaskan beberapa dekorasi hotel ke Sidrak setelah hotel berada di tangannya. Ekspektasi Sidrak akan rencana si John mendekor hotel membuatnya semu asa-asa karena dekorasinya yang alay, padahal belum tentu juga begitu ya guys ya. Namun Sidrak berubah pikiran membuat si John seolah-olah salah paham, mengada-ngada kalau ada sebuah hukum tua bernama hukum lahan yasan yang berbunyi suatu kediaman baik itu rumah atau komersil tidak boleh diberikan atau diwariskan pada manusia. Jika sampai terjadi, maka lahan tersebut akan diambil alih. Selagi mengwadulkan si John tanpa Sidrak sadari, sesi pengumuman telah tiba waktunya dan Sidrak yang memutuskan tidak jadi pensiun akibat rasa kamelangnya, kebingungan mau berkata apa dan mendapat ide tatkala melihat si Ager yang mengembang. Yes! We are expanding the hotel. Take it away, Blobby. Mapis yang sempat mendengar akan kepensiunannya mempertanyakan hal itu pada Sidrak, begitu juga dengan si Erika. Namun Sidrak berdalih kalau musik ini terlalu kencang dan tidak bisa mendengarnya, lalu pergi dari sana. Sementara di sisi lain si John yang sangat-sangat merasa bersalah karena dirinya bukan seorang jurig yang mengakibatkan batalnya kepensiunan Sidrak. Dia pun berandai-andai kalau saja dirinya jurig, tentu hal ini pasti tidak akan terjadi, dan itu terdengar oleh si Abraham. Si Abraham pun membawa si John ke pusat penelitiannya, di mana si Abraham ini punya sebuah alat yang bisa merubah manusia menjadi jurig. Begitu juga sebaliknya. Itu dia alatnya, merupakan sebuah sinar monsterifikasi. Namun sebelum itu harus dilakukan pengujian untuk mengetahui aman atau tidaknya pada seekor marmut peliharaannya. Dirasa sudah aman karena tidak ada reaksi yang aneh pada si marmut. Namun sebelum itu digunakan, si Abraham menjelaskan kalau si John tidak bisa memilih mau menjadi jurig seperti apa karena sinar menyesuaikan dengan tubuh asalnya. Kembali ke Sidrak yang sedang ucing-ucingan dengan si Erika dan si Mapis. Ketika Sidrak nyumput di kolong meja, dia mendengar sesuatu yang aneh berupa aungan dari bawah, tepat di ruangannya si Abraham. Lantas dia pun pergi memeriksanya dan... Sidrak bertanya tapi tidak bertanya-tanya, bagaimana kumaha kamu bisa berubah menjadi jurig seperti ini? Dan si John menjelaskan kalau ini berkat sinar monster si Abraham. Sidrak tidak perlu ragu lagi akan hukum tua yang menghalanginya untuk mewariskan hotel. Si John yang sangat yakin kalau ini akan membuat si Mapis bahagia, bergegas akan segera menemuinya, berbanding terbalik dengan Sidrak yang beranggapan kalau si Mapis pasti akan marah besar, mencoba menghentikan si John dengan menembakkan sinar supaya si John bisa kembali ke wujud asalnya.
Oh no. Senjata makan tuan, alih-alih mau merubah si John kembali jadi manusia, tapi sinar justru malah mengenainya dan membuat Sidrak menjadi jelema alias manusia. Sidrak pun mencari sinar tersebut, namun sayang sinar sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sidrak yang menemui si Abraham supaya segera memperbaiki sinar, namun itu tidak bisa dikarenakan kristal yang sudah pecah. Si Abraham menjelaskan kalau ini terbuat dari kristal yang sangat langka dan sulit untuk mendapatkannya. Dirinya saja di kala itu butuh 3 tahun untuk bisa mendapatkannya, namun Sidrak tidak perlu khawatir karena si Abraham sudah menandai lokasi di mana kristal tersebut berada. Tapi tidak semudah itu untuk ke sana. Sidrak perlu menelusuri sungai berbahaya, melewati sebuah hutan di mana keselamatan di sana sangat diragukan, hingga menemukan sebuah gua refleksi. Untuk masuk ke gua tersebut sangatlah mudah, namun keluar dari situ adalah hal yang mustahil. Sementara kawan-kawan Sidrak yang kembali ke pesta, si Frank mendapat WA bahwasannya Sidrak akan pergi mencari kristal bersama si John, dan jangan si Mapis tahu mereka bersulang meminum air yang sudah terkontaminasi sinar, dan yang terjadi Why? My stitches. Oh. What's up, fellas? Huh? Di sisi lain, si Mapis yang sedari tadi mencari Sidrak pergi ke kamarnya melihat kunci hotel beserta foto dia dan Sidrak depan hotel dan sepucuk kertas yang bertuliskan bahwa hotel akan diwariskan ke si Mapis, membuat si Mapis semakin yakin. Namun masalahnya, kenapa Sidrak bisa berubah pikiran, dan sepertinya telah terjadi sesuatu yang disembunyikan Sidrak. Sidrak dan si John yang kembali menaiki pesawat Treyot sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sementara di tempat penelitian si Abraham tiba-tiba sepertinya si marmot baru menunjukkan tanda-tanda anehnya. Sin berpindah ke sahabatnya Sidrak yang sudah jadi manusia. Namun tiba-tiba si Erika dan si Mapis yang sedang mencari Sidrak juga ada di sana, sempat ngumpet di balik barang-barang. Namun akhirnya mereka harus ketahuan juga. Di tengah ketahuan mereka terdapat sebuah berita bahwasannya ada juri yang menyelamatkan orang linglung berpakaian Halloween, yang tidak lain adalah si John dan Sidrak. Sementara mereka berdua sedang dalam perjalanan melintasi hutan yang kata si Abraham sangat berbahaya, namun tidak terjadi apa-apa sama mereka kecuali tuur Sidrak yang sudah noroktok. Sedangkan di hotel, si Mapis dan si Erika tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa bertukar kejurigan dan kemanusiaannya. Living in the basement? Oh. Sesampainya di tempat penelitian si Abraham, terlihat ruangan yang sudah acak kadut. Tidak lain itu adalah ulah si marmut. Si Abraham menjelaskan kalau sinarnya tidak stabil, di mana si marmut terus bermutasi menjadi jurig yang sangat rakus dan pikirannya kosong. Untungnya mereka berhasil mengurung si marmot dalam pipa besi. Mereka pun menyusul menggunakan balon udara hingga bisa sampai dengan cepat ke lokasi si John, dan si Mapis menggunakan sensor supersoniknya untuk mencari tahu posisi Sidrak di mana. Got him. Malam pun poek mereka berdua yang sedang istirahat sambil bakar marshmallow. Sidrak yang baru pertama kali memakannya yang kelihatannya tidak enak, tapi setelah dicoba membuatnya sedikit sadar akan memandang hal positif dari segala hal, hingga Sidrak pun berniat jujur akan hal hukum tua. Namun belum sempat disampaikan, si Mapis dan Reng-Rengan baru keburu datang. Mereka pun minta penjelasan dari Sidrak kenapa bisa sampai jadi begini, dan sekarang Sidrak pun jujur kalau ini berawal dari kepanikannya hingga mengarang sebuah hukum pada si John, dan si John yang mengetahui itu semua bohong membuatnya sedikit bermutasi akibat kekecewaan dan merasa dirinya belum juga bisa diterima setelah apa yang terjadi selama ini. Johnny, out of here! Johnny, wait! Si Mapis berpesan kepada si Erika supaya memberi kabar setelah menemukan kristalnya, sementara dia sendiri akan mengejar si John sebelum semuanya terlambat, membuat Sidrak sebunga huleng. Apanya yang terlambat? Seperti yang sudah terjadi pada si marmut ya guys. Si John juga berpotensi menjadi juri yang lapar dengan pikiran kosong, maka dari itu kita harus cepat menemukan kristalnya. We are getting closer.
Sidrak dan Rengrengan yang sudah semakin dekat dengan lokasi kristal berada, namun mungkin ini impossible yang dimaksud oleh si Abraham, di mana di dalam gua ini terdapat berbagai macam jebakan, namun lagi-lagi kekuatan sutradara di sini berperan besar membuat mereka bisa melewatinya dan sampai ke tempat kristal berada. Sementara di sisi lain si John yang terus bermutasi menjadi judi raksasa yang sudah tidak terkendali lagi. Sesuai amanat si Mapis, si Erika pun mengirim pesan memberitahukan bahwasannya lokasi kristal sudah ditemukan dan men-Sherlocknya pada si Mapis yang langsung menggiring si John ke tempat di mana kristal berada. Sementara di lokasi kristal berada, timbul masalah lain, mereka secara ujug-ujug terpisah dan tidak bisa saling menemukan satu sama lain hingga si Mapis tiba di sana bertemu dengan Sidrak dan... Ya, si John yang tadi digiring si Mapis ngamuk di luar membuat gua sedikit terguncang mengakibatkan kristal-kristal di sana pecah dan runtuh. Namun berkat amukan si John, Sidrak jadi bisa menemukan kristal yang dia butuhkan dan Sidrak menyerahkan sisanya ke si Mapis yang langsung mengambil kristalnya dan merubah senjata ke mode manusia untuk ditembakkan ke si John. Namun bagian ini saya tidak paham, kalau seandainya memang terdesak, kenapa tidak memberikan alat pengubahnya ke orang yang kebal cahaya matahari gitu, bukan malah menghalanginya. Kalau kata emak saya, dasar film cenah. Ya, mungkin biar ada adegan kerennya, atau mungkin sutradara menginginkan si Mapis yang menyelamatkan si John, entahlah, hanya emak-emak sinetron yang tahu. Okay, Johnny. Namun kenyataannya alat tersebut tidak berfungsi dikarenakan pikiran si John yang sudah kosong atau hilang kesadaran. Namun Sidrak, dia segera bergegas ke si John dengan jurus yang selama ini dia simpan, yaitu ceramah no jutsu. Kejadian-kejadian selama perjalanan menuju ke sini membuat Sidrak sadar akan ketulusan si John, kebaikan si John, keberanian si John, semangat si John dan meminta maaf. Mungkin ini terlambat terlalu lama karena harus menjadi manusia terlebih dahulu untuk bisa memahami ini semua. Johnny. Ceramah no jutsu memang sangat-sangat ampuh membuat si John kembali tersadar dan si Mapis menembakkan kembali sinarnya ke si John. Setelah urusan si John selesai, mereka pun kembali ke hotel menggunakan balon udara. Di tengah perjalanan, semua jurik yang berubah menjadi manusia dikembalikan ke wujud asalnya, begitu juga dengan Sidrak. Dan Sidrak menghampiri si Mapis dan si John untuk mengatakan masalah hotel yang sempat tertunda, namun... My hotel! Ya, hotelnya ternyata hampir rata ulah si marmut yang semakin besar dan Sidrak langsung mengembalikan si marmut ke seperti sedia kala. Sidrak yang sedih diberi motivasi oleh si Mapis dan si John kalau kita akan membangun ulang hotelnya kembali. Namun Sidrak di sini menyerahkan kunci hotel. Hotel ini milik kalian dan kalian berhak mendesain ulang sesuai yang kalian mau. Setahun telah berlalu, inilah saatnya si Mapis memberi kejutan desain hotel yang baru yang ternyata masih menggunakan desain lama. Tetapi nak, Made a couple of tiny adjustments. Atosan, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah, sementara yang lain datang ke hidup kita sebagai pelajaran. Jadi cintai mereka apa adanya, alih-alih menilai mereka apa adanya. Sekian dan terima kasih.